Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita ya, pelajaran untuk Seni budaya masih di materi seni rupa. ya betul. Kita lanjutkan ya materi yang pertemuan pertama kalian lihat. Ini kita akan membahas tentang teknik-teknik menggambar dan bagaimana cara menggambar. Ya. Kayaknya nggak usah perkenalan lagi ya Bu ya. Kamu udah tahu ya, DJ dan Bu Winda. Winda. Kalian ada loh nama yang ininya kerennya. Nanti ada IG-nya di Ada IG-nya di sini. Ya. Nah, kita akan membahas tentang teknik-teknik menggambar itu banyak sekali ya Bu Winda ya. Cuman kita akan menjelaskan hanya beberapa supaya kamu juga tidak pusing ya. Sedangkan di buku itu tidak ditulis teknik-tekniknya Bu Winda. Tidak ada di buku. Jadi kalian siapkan kertas buku seni budaya kalian dan jangan lupa pulpennya juga. Jadi apa yang kita jelaskan kalian catat. Oke, sekarang kita langsung ke teknik-teknik dalam menggambar ya Bu ya. Betul. Ada apa aja sih di teknik-teknik dalam menggambar itu? Itu ada 7 ya, ada 7 teknik. 7 teknik ya. Yang satu ada teknik pointillis. Yang kedua ada teknik Dussel. Yang ketiga ada teknik siluet. Yang keempat ada teknik arsir. Yang kelima ada teknik akuarel. Keenam ada teknik linear. Dan yang ketujuh ada Teknik plakat. Nah, itu bagaimana sih teknik-teknik itu? Kita akan lihat satu-satu ya. Coba kita lihat kalau untuk teknik pointillis. Teknik pointillis itu apa sih? Jadi kalian menggambar sebuah objek gambar itu dengan cara dihitam putihkannya itu memakai titik. Ya. Jadi semakin gelap itu titiknya semakin banyak, semakin rentannya semakin sedikit. Tapi kalau misalkan titiknya semakin jarang itu ya berarti dia semakin terang. Nah, itu adalah gambar pointillis. Nah, selanjutnya apa, Bu? Nah, kalau teknik Dussel itu adalah teknik gosokan Bu Dewi ya. Bukan Bu gosok ya. Teknik gosokan. Teknik menggambar dengan cara menggosokkan sehingga menimbulkan kesan gelap terangnya. Jadi kalian kalau misalkan pakai pensil itu bisa diarsir begitu ya, lalu kalian gosok, bukan jadi abu gosok ya, kalian gosok menjadi kelihatan gelap terangnya. Nah, itu adalah kayak misalkan kalau di SD itu kan pensilnya rincing gitu loh, pinggir-pinggirnya gitu loh. Betul. Yang kayak gitu ya, jadi digosok nanti digosok jadi indah. Nah, bisa lihat gambarnya ya. Nah, yang ketiga lalu ada teknik siluet. Kalau teknik siluet itu ya, jadi gambarnya itu dihitamkan semua atau diputihkan semua, bagian luarnya hitam atau sebaliknya ya. Jadi kalau misalkan kamu di sini ada layar nih, kalian hanya ngelihat itu ibu adalah bayangan ibu dan Bu Winda. Kalau sudah terhalangi layar begini ya, layar lalu ada cahaya dari belakang, itu kelihatannya hanya ada bayangan ibu dan Bu Winda, tidak terlihat wajahnya, bajunya, warna apa tidak terlihat. Nah, itu adalah teknik siluet. Atau seperti teknik siluet itu manualnya kayak di foto ngadap cahaya itu loh. Jadi ya gitu, hanya terlihat bagian-bagian yang menonjol. Nah, kalau kalian sering ulik-ulik tuh foto atau Instagram pasti ada. Ya. Nah, yang ketiga adalah teknik arsir, yaitu teknik arsir adalah teknik garis-garis tipis ya, maupun tebal, tapi hanya di bagian-bagian tertentu saja, tidak semuanya ya. Misalkan kalian menggambar, ada yang digambar ini nih. Ini misalkan tangan, tidak semua tangan harus diarsir, tapi ada bagian-bagian yang harus kembali lagi ke gelap terang itu. Jadi prinsip yang tadi yang unsur-unsur pertemuan pertama ya harus diingat. Lalu akuarel. Nah, kalau akuarel sendiri adalah teknik menggambar menggunakan bahan campuran cat air. Jadi warna-warnanya itu terang, tidak pekat ya. Itu adalah akuarel. Biasanya sih pakai cat air, cat poster, tinta itu semuanya bisa. Cuman biasanya lebih bagus lagi kalau kalian pakai cat poster. Itu warnanya walaupun tipis tapi keluar. Itu teknik akuarel. Lalu selanjutnya ada teknik linear. Kalau teknik linear itu hanya garis saja. Kalau kamu hanya gambar gambar patung atau gambar guci atau gelas, itu hanya bagian garisnya saja, tidak diisi apapun. Nah, itu adalah teknik linear. Lalu selanjutnya ada apa, Bu Winda? Ada teknik plakat. Nah, teknik plakat itu apa? Merupakan teknik menggambar dengan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal. Nah, kalau akuarel tadi sebaliknya tipis ya, airnya banyak. Tapi kalau misalkan plakat dia pekat gitu. Nah, itu kalau teknik plakat seperti itu. Nah, itu adalah teknik-teknik yang dijelaskan
oleh kita ya. Jadi kalian nanti bisa ulangi videonya, mungkin bisa melihat teknik-teknik lain. Kalau Ibu dan Bu Winda terlalu cepat, bisa kalian pause dulu. Oh, teknik ini adalah ini, adalah ini. Nah, untuk menggambar itu ada prosedur ya. Jadi tidak sembarangan menggambar. Jadi kalian harus tahu apa yang harus dilakukan dalam menggambar itu. Misalnya dari sangat mudah, lalu yang sangat sederhana sampai dengan yang mudah dilakukan, itu ada prosedurnya. Nah, apa saja sih Bu Winda yang prosedur yang dilakukan dalam menggambar itu? Selain dilihat tadi ya, prinsip dalam menggambar itu yang kemarin kan Ibu udah ada penjelasannya tentang komposisi, proporsi, kesatuan, keseimbangan ya. Itu adalah unsur yang kalian harus ingat di dalam menggambar. Selain itu juga ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan atau kalian pahami di dalam menggambar itu. Yang pertama adalah mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Nah, contohnya misalkan objek yang akan digambar adalah buku. Nih, ini kalian tahu kan ini objeknya. Bentuknya bentuknya kotak. Kalian amati dulu nih. Ini bentuknya kotak. Kalian gambarnya mau posisi seperti ini apa seperti ini. Nah, gitu. Jadi diamati dulu. Nah, diamati dulu. Jadi jangan salah gambar objek ya. Baru kalian tuangkan di buku gambar. Nah, gitu. Lalu yang kedua adalah bagian-bagian dari objek gambar. Misalnya tadi ya, buku. Bagian apa saja yang bisa kalian gambar di bagian buku, misalkan lembaran kertas ini, jilidnya. Jadi objek ini kamu bisa, tadi yang kata Bu Winda bisa begini, oke. Bisa begini, oke. Saya begini juga oke. Atau juga kalian bisa dibeginikan juga oke. Ini adalah objek gambar yang kamu bisa gambar. Jadi kalian amati ya, gambar objeknya harus bagian-bagian yang mana yang akan kamu gambar. Lalu selanjutnya, atau ada tambahan Bu Winda selain itu? Nah, di bagian-bagian juga bisa diterapkan dengan teknik ini ya Bu, arsir ya. Misalkan ya, posisinya seperti ini, kalian bisa bagian mana yang harus kalian arsir. Nah, seperti itu. Jadi bisa digabung-gabung antara teknik prosedur dan teknik gambar ya. Jadi kalian mau pakai teknik apa gitu. Nah, itu bisa kalian lakukan. Lalu juga ada menyusun atau menyambung perbagian gambar yang utuh, misalkan gambar yang bagian kiri dulu atau kanan dulu lalu disatukan. Nah, itu adalah menyusun atau menyambung. Lalu yang keempat ada memberikan dimensi gelap terang, yang tadi ya, udah dijelasan tadi, yang arsir, yang apalagi tadi bagian-bagian tertentunya. Nah, itu teknik dusel ya Bu. Jadi yang bagaimana yang dihitamkan, yang digelapkan, yang diterangkan. Nah, itu jadi kalian bisa melihat 3 dimensi dan 2 dimensi gambar itu dengan teknik gelap terang. Makanya tadi unsur di dalam seni rupa itu ada gelap terang. Nah, itu untuk gunanya adalah untuk itu ya. Nah, kalau di buku sendiri ya Bu Winda ada gambar. Kalian nanti bisa praktek sendiri gambarnya itu gambar apa saja sih. Nah, kalian bisa mengikuti. Kalau misalkan sulit gambar Bu, flora dan fauna gambarnya susah nih, misalkan bunga. Nah, di sini di dalam buku kalian bisa lihat ya, di halaman berapa Bu Winda? Ada di halaman 8, yaitu misalkan flora nih. Kalian ikuti dulu tahap-tahap ini. Misalkan ada garisnya dulu, unsur garis yang tegas. Lalu di sini bagian kedua kalian lanjut tambah bagian kelopak ya. Ada kelopaknya, ada daunnya ya, kalian gambar. Setelah itu yang ketiga langsung kalian tambahin unsur apa ya untuk memperjelas ini tuh flora. Nah, gitu. Kalau di dalam kimia mungkin partikel ya. Kalau di dalam seni budaya mungkin lembaran-lembaran kertas itu ya, kelopak-kelopak bunganya itu gitu. Yang keempat kalian untuk memperjelas warna. Diwarnain ya. Nah, ini di sini ada juga nih, ini flora. Lalu yang kedua adalah gambar fauna. Masih sama ya Bu ininya, teknik menggambarnya kalian ikuti step dulu. by step gitu. Step 1 yang ini langsung lanjut ke step bagian 2 tambah kaki, buntut sama kepalanya. Lalu bagian 3 kalian warnai lagi. Itu tapi sebetulnya ini gimana kreativitas kalian ya, bisa kalian lebih daripada yang lainnya gitu. Bisa namanya kan di SD kamu pasti pakai krayon, pakai pensil warna, spidol segala macam. Itu boleh sebebas mungkin, semampu kalian berekspresi itu boleh ya. Lalu yang terakhir ada menggambar alam benda. Yang disebut benda kan pasti tidak hidup ya, mati. Nah, ini contoh di buku ada cangkir dan tempat, kalau Ibu bilang tatakan ya, tapi ini istilah bahasa Sunda, gak tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Bawahannya itu, nah
kalian bisa step by step 1, 2, 3. Jadi tidak bisa langsung seperti ini, wajar ya. Kalian ikuti dulu dari mulai bulatan pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya, lalu menjadi sebuah objek gambar. Lalu kalian gambar ini kalian bubuhi gelap terangnya. Boleh tekniknya apa saja, mau arsir, mau dusel, mau pointillis, terserah kalian suka-suka kalian maunya apa. Dan biasanya kalau di SMP buku gambar itu harus yang besar ya, supaya kalian leluasa A3 dan menggunakan pensil 2B ya. Nah itu pertemuan-pertemuan di dalam bab 1 ya. Di sini ada juga ya, tentang alat dan media ya, Bu Winda. Nah ini ada apa saja? Di sini ada, kalian bisa baca sih, sebetulnya tidak usah dijelaskan ya. Kayaknya kalian baca di buku biar yang di rumah juga baca-baca buku ya Bu ya. Biar nggak terlalu kita kasih ya. Tuh, jadi kalian bisa lihat ada pensil dan sebagainya. Itu alat dan media. Nah, jadi apa sih di pelajaran seni budaya ini untuk seni rupa yang pertama, bab pertama adalah bagaimana cara kamu menggambar flora, fauna dan alam benda dengan memperhatikan unsur-unsur ya, prinsip dalam menggambar. Itu intinya yang seperti Ibu dan Bu Winda jelaskan sebelumnya. Jadi review sebelumnya kamu baca-baca, kalau kamu lihat, nah itu yang akan kamu pelajari di sini. Nah kalau udah Ibu jelaskan dengan Bu Winda, semoga kalian bisa memahaminya gitu ya Bu Winda. Ada yang harus diinikan lagi? Kayaknya nggak ada ya. Udah cukup kayaknya. Supaya kalian lebih paham lagi, silakan kalian praktek di rumah untuk menggambarnya dan membacanya. Itu ya contohnya ada di halaman 8 dan 9. Nah, jangan, intinya pesan dari Bu, jangan malas membaca. Gitu aja ya. Nah, itu. Ada lagi Bu Winda? Udah. Nah, masih kangen dengan kita? Udah cukup ya. Nah, materinya sudah sampai ketemu dengan pertemuan selanjutnya, dengan materi selanjutnya. Mungkin bisa bertemu dengan Ibu lagi berdua, mungkin juga sendiri-sendiri ya. Gimana nanti kita lihat. Nah, cukup untuk ini ya. Mungkin cukup sampai di sini materi untuk bab satunya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, nanti kita bisa lewat WA untuk bertanya ya. Cukup mungkin dari Ibu. Cukup juga dari Bu Winda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.